Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Dimanapun saudara berada, saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini terhimpit kekhawatiran. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong kami dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Terhimpit kekhawatiran. Saudara, berapa banyak orang tadinya hidupnya berjalan dengan baik, berjalan dalam berkat Tuhan, tapi karena kekhawatiran, masalah yang dia hadapi, sehingga kemudian kekhawatiran itu menghimpit kehidupannya. Kemudian sudah mulai tidak lagi enjoy, tidak lagi ada joy, sukacita, tidak ada lagi satu damai, sebab dihimpit oleh kekhawatiran. Nah, saya berdoa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang menang atas kekhawatiran. Nah, kalau kita baca firman Tuhan Matius 6 ayat 34, Matius 6 ayat 34, demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, dikatakan untuk hari besok jangan khawatir. Kesusahan satu hari ini cukuplah satu hari ini. Berapa banyak orang terlalu khawatir akan hari esok, sehingga dia belum menjalani hari esok sudah kehilangan damai sejahtera hari ini. Bukankah saudara, hari esok adalah Tuhan yang pegang? Kalau Tuhan yang pegang hari esok, mengapa kita khawatir? Apa yang kita khawatirkan saudara? Hari esok itu Tuhan yang pegang. Percayalah, hari esok itu pasti baik, sebab Tuhan yang pegang. Saudara, bahayanya kalau kita terus-menerus dihimpit oleh kekhawatiran. Awalnya mungkin tidak terlalu terlihat. Lama-kelamaan kalau kita dikuasai kekhawatiran itu, maka lama-kelamaan akan muncul ketakutan. Lama-kelamaan akan muncul satu keraguan, bahkan kepada Tuhan. Jadi kekhawatiran kalau ini dipelihara terus-menerus, ini sangatlah berbahaya. Nah, ada beberapa hal saudaraku yang kita perlu ketahui. Yeremia 29 ayat 11, begini firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, rancangan Tuhan bukan rancangan yang buruk. Rancangan Tuhan bukan rancangan kegagalan.
rancangan Tuhan hari esok adalah rancangan penuh damai sejahtera. Adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Kenapa kita tidak pegang ini? Kenapa kita tidak percaya ini? Sehingga kita terus dihantui oleh kekhawatiran. Saudara, kalau saudara mau terbebas, terlepas dari kekhawatiran, maka kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan mengenai kita adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Nah, ini akan membuat kita menang atas kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Saudara, Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan memelihara hidup kita. Kalau Dia pelihara kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita cemaskan dan perlu kita takutkan? Toh juga Dia pelihara kita. Untuk itu saudara, pandanglah kepada Kristus, bukan kepada masalah, bukan kepada keadaan, bukan kepada apa kata orang. Pandanglah kepada Kristus, sebab Dialah yang memelihara saudara dan saya. Untuk itu saudara, siapa yang kita percayai? Kemana mata kita tertuju? Itu penting sekali saudara. Nah, ada beberapa hal bahaya dari kekhawatiran yang terus-menerus kita pelihara. Yang pertama, kalau orang terus khawatir, maka orang itu lama-kelamaan akan meragukan keberadaan Tuhan, akan meragukan kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau tidak jaga hati bisa menyimpang, bahkan bisa murtad, bisa kecewa. Jadi kekhawatiran jangan dipelihara. Itu berbahaya sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah kekhawatiran itu akan membuat pertumbuhan iman itu lambat, bahkan menurun pertumbuhan iman itu. Gimana kita mau beriman sementara kekhawatiran kita lebih besar? Jadi saudara, rasa khawatir menghambat pertumbuhan iman kita. Iman kita menjadi lemah, sehingga kita kehilangan pengharapan kepada janji Tuhan. Jadi ini sangat mengancam dan sangat berbahaya kepada iman kita. So please saudara, stop kekhawatiranmu, karena itu akan merugikan iman saudara. Nah, kemudian saudara, apa yang terjadi? Apa bahaya dari kekhawatiran? Kekhawatiran bahkan akan membuat kita tidaklah berbahagia di dalam kehidupan ini. Kekhawatiran itu akan mengambil, akan merampas damai sejahtera kita. Kita akan kehilangan sukacita. Bahkan kita akan kehilangan kekuatan kita. Kita menjadi tidak semangat. Kita menjadi lemah dalam kehidupan. Bahkan rasa khawatir ini akan membuat kita hidup dalam hal-hal yang tidak maksimal. Akan membuat value kita, nilai kita juga akan semakin menurun. Itulah bahaya dari kekhawatiran. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara saudara dan saya. Percayalah rancangan Tuhan akan hari depan adalah damai sejahtera, adalah pengharapan yang penuh dengan sukacita. Dan saya berdoa tahun ini kekhawatiran dalam hidup saudara pergi, digantikan dengan pengharapan, iman, dan kuasa Tuhan dinyatakan atas saudara dan saya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa rancangan Tuhan hari esok adalah rancangan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir. Kami percaya apa yang menjadi rancangan Tuhan, itu yang menjadi bagian kami. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Sepanjang tahun ini kami akan mengalami janji dan kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.